Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak mau berbagi ilmu ya. Jadi kita sharing nih sebenarnya. Jadi bukan berarti saya lebih bisa atau gimana, tapi kita sharing saja. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana membangun bengkel motor dengan tools yang tepat. Ini kan ada kata-kata tools di sini. Nah, tools ini artinya apa kalau secara yang kamu tahu? Peralatan, ya. Peralatan lah, kunci-kunci, kunci pas, kunci ring, kunci dan sebagainya itu namanya tools itu. Cuman yang Bapak maksud di sini adalah kalau kita ingin membuka bengkel, kita mesti punya tools apa saja gitu. Sehingga nanti kita tidak salah dalam membuat bengkel, atau karena kita baru pemula misalkan gitu ya. Baru pemula, jangan sampai juga baru buka bengkel, bengkelnya sepi, baru buka bengkel misalkan gagal dan seterusnya gitu. Makanya harus ada toolsnya. Nah, apa toolsnya? Kita lihat sini. Nah, sebelum masuk ke tools, saya kenalkan dulu ya, perkenalan dulu nih. Jadi pernah saya mengajar di beberapa SMK. Kalau tadi ada jurusan teknik kendaraan ringan ya. Iya, saya pernah mengajar juga di SMK swasta. SMK negeri juga saya pernah mengajar. Sekarang juga masih mengajar di SMK negeri. Jurusannya teknik kendaraan ringan. Saya sebenarnya mengajar teknik kendaraan ringan. Ya. Walaupun ada jurusan teknik sepeda motor. Sekarang ada jurusan teknik sepeda motor. Saya mendirikan bengkel Takutik bulan Agustus 2011 yang di Kebagusan. Ya. Terus 2016 juga pernah buka yang di Cilangkap. Sekarang dilanjutkan sama teman-teman di Institut Kemandirian, ya. Kemudian 2019 Pondok Labu nih, belum lama. Pernah juga gagal di Cikeas, pernah dulu juga Cikeas 1 tahun bertahan. Kenapa tuh, Pak? Kok cuma setahun doang? Kira-kira kenapa? Karena pemasukannya ya kurang, jadi kita terpaksa harus pindah gitu ya. Kemudian yang berikutnya pernah juga di Keranggan. Di Keranggan itu juga pernah buka 1 tahun juga. Kenapa Pak nggak dilanjutkan ke tahun kedua? Bengkel tuh seperti itu. Jadi ya kalau prospek kira-kira dalam 1 tahunnya itu tidak bagus, jangan dilanjutin ke tahun kedua. Bisa boncos kita, tahun kedua nggak dapat juga. Ya udah, akhirnya kita kan pengeluaran semakin banyak. Pengeluaran tahun pertama, pengeluaran tahun kedua. Nah, kalau kita tahun kedua ambil situ lagi, wah ternyata secara analisa ternyata kurang gitu. Nah, berbeda dengan yang sudah berjalan seperti di Kebagusan, itu tahun pertama, tahun kedua kita tambah lagi, ternyata semakin tahun semakin bagus itu perkembangannya. Ya, lanjut. Nah, sebelum saya masuk ke tools, ya ke tools, ke bagian yang intinya, saya coba kasih tahu dulu nih tentang mengapa kita membuka bengkel motor. Nah, setiap kendaraan yang ada, banyak banget kendaraannya sekarang ya. Motor tuh banyaknya minta ampun. Kamu lihat di mana-mana di jalan, apalagi pagi hari, lihat luar biasa. Di kota-kota besar termasuk Jakarta, ya lingkungan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, luar biasa. Nah, ini butuh perawatan pastinya. Ya, masa beli langsung dipakai, kemudian rusak, terus dibuang, enggak kan? Beli, kemudian dipakai, pasti ada perawatan. Nah, perawatan dirawatnya di mana? Di bengkel. Baru kita pasti akan dapat profit, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, kenapa kita buka bengkel? Ada 3 alasan sebenarnya utamanya kenapa kita buka bengkel. Yang pertama, penjualan motor itu meningkat dari tahun ke tahun. Motor dari tahun ke tahun meningkat dari sekian ke sekian gitu ya. Dari jumlah sekian ke sekian. Pengendara wanita juga semakin banyak. Mama sekarang udah banyak pakai motor. Ibu-ibu
Apalagi remaja-remaja yang putri itu pakai motor udah banyak banget. Dan juga dia adalah sarana transportasi yang paling efektif. Tuh, yang paling efektif. Nah, kita lihat satu persatu nih. Ini penjualan motor tahun 2009 sampai 2019. Lihat penjualannya. Yang kuning ini penjualan motor sport. Ini yang warna kuning. Warna merah nih penjualan motor skuter, motor matic. Nah, yang ungu nih, ini penjualan motor bebek. Coba kita lihat. Tahun 2009 nih, mengalami kenaikan apa penurunan kira-kira? Penurunan dari 9,6% motor sport, ya, menurun menjadi 6,4%. Ya, ini pengguna motor sport sampai sekarang. Nah, lihat pengguna motor matic. Mulai dari berapa nih tahun 2009? 38,7%. Ya, anggap aja 40% tahun segini. Ya. Sekarang menjadi berapa? 87%. 87% banyak apa sedikit? Banyak. Ya. Ini motor matic. Motor bebek yang tadinya 51,7% menguasai setengah pasar motor pada waktu itu, pada zamannya ya. Sekarang tinggal berapa? 6,8, bayangkan. Berarti pasar sekarang ini direbut oleh motor matic. Kalau Anda lihat di parkiran, coba aja lihat di parkiran. Dari 10 motor, pasti 8 motor matic. Ya, berarti benar 80%-an. Dari 10 motor, 8 motor pasti motor matic. Jadi salah satu alasan kenapa Bapak buka bengkel matic, alasannya adalah ini. Nggak usah pikirin yang motor sport, nggak usah pikirin yang motor bebek. Pikirin ini aja udah dapat duit dari sini. Gitu. Nah, ntar ada alasan lain kenapa Bapak buka bengkel khusus matic. Nanti kita akan bahas di toolsnya, nanti ada. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini pengendara wanita semakin banyak. Jadi jumlah motor banyak, pengendara wanitanya juga makin banyak. Ya. Nah, motor itu sarana transportasi yang paling efektif. Masuk gang-gang kecil bisa. Ya. Pertumbuhan motor luar biasa banyak. Makanya kalau pagi hiruk pikuknya luar biasa. Kamu lihat di gang-gang daerah sini luar biasa banyak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setiap sepeda motor pasti butuh apa? Perawatan. Perawatannya apa saja? Ada tune up, ada CVT, ada oli-oli, ada spare part, ada aksesoris. Nah, ini semuanya adalah menghasilkan profit ini. Tune up injeksi berapa? Ada yang tahu? 35.000. Itu di bengkel sono. Coba kalau di bengkel resmi berapa? 48 kalau nggak salah, hampir 50.000. 48.000. CVT berapa? CVT sama kurang lebih. Ya. 35 sampai 50 nih harga bongkar CVT. Ya, di bengkel resmi udah tinggi juga. Oli-oli juga. Ya. Ini jasa, ya. Ini jasa. Ya, oli spare part maksudnya ya, penggantian oli. Untungnya gede apa kecil oli nih kira-kira? Kecil, tapi kan banyak. Ya, kebutuhannya banyak. Ada yang datang motor cuman ganti oli Pak. Ya. Nah, untungnya berapa ganti oli? Nggak lebih dari 4.000 perak. 4.000. Tapi kalau motor matic coba. Olinya ada berapa? 2. Berarti udah lumayan, 8.000. 8.000 ya kalau nasi padang dapat setengah. Dapat setengah ya. Spare part dia, spare part. Ya, kebutuhan untuk perawatan motor ataupun aksesoris. Ini semua adalah ujung-ujungnya apa? Kita ingin adanya profit gitu.